warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran kalian hari ini tetap dihitung. Nanti yang tidak ada 50% tanggal 9 nggak boleh masuk. Jadi nanti akan saya umumkan yang kehadirannya, yang tidak hadirnya lebih dari 50% nggak boleh masuk. Kelas 9 langsung ujian loh. Bagi kelas 9 yang kurang dia nggak bisa ikut ujian. Jadi kehadiran itu diwajibkan bagi seluruh siswa, diwajibkan bagi bapak ibu guru, karena itu untuk siswa itu melatih kedisiplinan. Bagaimana kita melawan rasa kantuk, melawan rasa lapar, gitu ya. Jadi kalau misalkan dibiarkan, apalagi orang tua membiarkan, udah amat aja. Yang parah begini, anak sekalian. Dari beberapa pengakuan orang tua, kenapa kalau diundang tidak datang? Karena dia sabodo lah, sabodo terus kayak gitu. Pada tarikh itu keluar kelas 9B ya ibunya. Saking keselnya ke anak, sebenarnya lah lulus nih, sebenarnya kita naik. Karena anaknya nggak bisa dibilangin gitu. Ketika kita menjaga kehadiran di sekolah, maka itu salah satu indikator kita disiplin. Oleh karena itu, kehadiran hari ini tetap diuntungkan. Nanti saya buat surat lagi, surat resmi, bukan WA ya, tapi surat resmi. Siapa saja yang tanggal 9 nggak boleh masuk. Yang nggak boleh masuk itu yang kehadirannya tanpa izin ya. Kalau yang sakit, izin, itu kita maklumi. Apalagi yang sakitnya beneran. Ada juga yang nggak sakit, cuma pusing dikit sakit. Atau izin, dan perginya itu begini anak sekalian, jangan kamu sudah ada di lokasi baru izin. Yang bagus misalkan anak kelas 9B Nabila ya, sebelum berangkat tuh orang tua datang, saya izin ke Jawa karena ibu saya, karena ibu Nabila itu sakit, dan alhamdulillah masih keburu begitu datang sana masih hidup, begitu sampai sana meninggal. Nah itu izinnya berangkat. Jangan sudah ayah saya di Sukabumi, di mana baru kita izin, gitu ya. Jadi nanti ke depan seperti itu. Jadi kalau yang akan bepergian lama urusan keluarga, karena kamu itu kan masih di bawah kewenangan orang tua. Kalau mencet bapak berangkat ikut, ya harus ikut kan, gitu. Tetapi karena berbenturan dengan kewajiban di sekolah, maka sebelum itu mestinya orang tua berkomunikasi dengan kita. Kalau malas datang ke sini, WA, komunikasi dulu. Ya. Nah, jadi kehadiran itu harus dijaga sekali lagi dalam rangka disiplin. Kalau kelas 9 di jadwal itu begitu masuk tanggal 14 itu udah ujian praktek. Tapi kata Pak Juju di sekolah kita mulai tanggal 21. Karena tanggal 17 kita harus panen raya dulu. Kelas 9 yang panen raya yang tidak tampil nggak bisa lulus. Kenapa? Karena P5-nya kosong, gitu loh. Kan sederhana tapi membuat kamu menjadi tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu nanti di panen raya semua harus tampil. Kalau misalkan dapat kelompok menyanyi, ya menyanyi. Masalah nanti bagus atau tidak kan tergantung persiapan kamu. Tapi jangan sampai tidak hadir, alasan segala macam, atau tidak tampil karena permasalahannya nanti di rapor P5-nya kamu nilainya kosong. Kalau tidak memenuhi syarat itu, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk naik kelas atau lulus. Gitu ya, jangan dianggap remeh. Kan hari Kamis itu banyak tidak datang karena nggak mau tampil, nggak mau latihan. Padahal kalau kamu paham, menyadari bahwa apa yang sering saya lakukan itu adalah upaya supaya kamu berani tampil, berani percaya diri.
Tadi pagi saya sudah bicara sama 2 siswa untuk saya ajak menjadi peserta FLS2 musik tradisi. Dua-duanya menolak. Satu memang tidak tertarik, satu ya tidak mau. Jadi Saskia, Safika mungkin tim yang sama saja, yang seperti tahun kemarin. Si Radit, si Irham, itu ya, Latif. Kalau aksuapannya pindah ke ilustrasi. Jadi semakin sering tampil itu akan semakin berani. Coba itu Fahmi, itu kurang kumaha, bakatnya banyak, terutama di bidang suara. Kalau misalkan tidak kita dorong, mungkin dia mau. Mungkin di tongkrongan iya, di tongkrongan iya, tetap ketika tampil di publik ngedeg kita, sehingga tetapnya rada susah ngedorong kita. Terakhir kemarin jadi utusan tim Madinah mana lomba azan. Itu sebenarnya upaya kita mendorong anak-anak supaya berani. Ketika kamu berani tampil, nanti di masyarakat siap berani tampil pada masyarakat. Dan ketika kamu tampil, itu orang tua, bangganya luar biasa. Si Regi, si Saskia, si Fatir, anak kami itu tinggal di sini. Itu pasti ada kebanggaan. Biasanya ada jajan sampai 10.000, ada hasilnya. Ya, apalagi kalau anak-anak ya menurut orang tuanya, Sugandi terboga bakat, segering si Nurul teh juara ngaji gitu ya. Janitra. Jadi makanya dibandingkan di sekolah lain, di sekolah kita itu sekolah yang paling banyak perlombaan, yang paling banyak kegiatan per kelompok. Kenapa per kelompok? Supaya semuanya mau bergerak. 7A kemarin siswanya 35 ya, yang ikut kemarin pujian berapa Tir? Tuh cuma 13. 26 mentalnya itu yang harus kita perbaiki. Kelas 8B awalnya kayak jijik aja ya. Nah jadi harus kita, Pak saya mah nggak minat gitu. Ya nggak apa-apa nggak minat, tapi kan keberanian yang kita coba, kita uji supaya dengan dedek. Kemarin Bu Tuti ngasih pengakuan ke saya, nggak tahu benar nggak tahu nggak, Pak sebenarnya saya orang tidak percaya diri, cek Bu Tuti, tapi karena saya paksa untuk tampil, akhirnya kan bisa berani. Nah kalian juga sama seperti itu. Jadi pemerintah membuat program bahwa selama berpuasa di samping belajar juga ada program keagamaan yang tampil Bapak Ibu guru, tapi kita juga ingin anak-anak bisa ngaji, melaksanakan sholat sunnah, dan terakhir dia juga mau menampilkan sesuatu. Kenapa saya ingin pujian? Karena zaman saya kecil dengan zaman saya sekarang beda. Dulu itu saya kalau mau maghrib jam 5 paheula-heula ke masjid, kadang-kadang teu wudu heula, para butnik apa? Ya itu tadi selawatan, pujian. Kadang-kadang waktu saya kecil sudah ada. Ya. Kadang-kadang masyarakat sekitar ayah yang bapak-bapak ngamak baik kan, jauh opat kan ini keluhan gitu. Itu kalau sekarang coba di tempat saya di Kota Lebak nggak pernah ada itu, jarang. Paling ibu-ibu hari Jumat lalu pengajian, tapi anak-anak kecilnya nggak pernah. Di Ojar masih ada tuh, masih ada. Mana orang Ojar? Di Ciberem nggak ada, karena kalau ada terdengar sama saya. Pak Haji orang mana? Sinopi masih ada nggak? Masih ada. Hah? Sedikit mah ada. Kenapa kurang? Ya itu tadi, pertama kesadaran, dua kebiasaan, ketiga
kamu masih sibuk dengan HP-mu masing-masing. Gitu ya. Makanya saya ingin itu lomba pujian, gitu. Dan hari ini akan diumumkan juaranya. Nanti hadiahnya berupa piagam yang akan bisa dipasang di kelas. Meskipun tidak jadi juara, tetap dapat piagam untuk dipasang di kelas. Berikutnya anak sekalian, hari ini juga akan disampaikan siswa yang akan calon utusan FLS 2N. Karena calon utusan FLS 2N ini nanti akan berlatih pada saat masih libur. Masuk itu tanggal 9 April. 9 itu Rabu atau Kamis, Bu? Rabu ya? 9 April. Nah, yang FLS 2N mulai berlatih tanggal 7 hari Seninnya. Ya. Jadi semua yang ditunjuk peserta FLS 2N itu tanggal 7. Kalau O2SN sementara ini itu hanya karate dan silat. Di kita nggak ada yang ikut karate kan? Kalau silat ada kan? Kemarin siapa Hilda ya? Nah, mungkin itu yang bisa berlatih. Tapi kalau yang FLS 2N nanti tanggal 7 sudah mulai berlatih di sini. Siapa saja nanti di akhir sesi aja setelah pembagian hadiah. Sambil menunggu Bapak Ibu Saudara. Kegiatan hari ini pertama anak sekalian, setelah kegiatan di sini selesai, kalian dan wali kelas nanti langsung ke kelas masing-masing membereskan kelas. Tidak ada pembelajaran. Membereskan kelas, lantainya, mejanya, kacanya. Setelah selesai, pintu harus dalam keadaan tertutup, kemudian kumpul di lapangan per kelas, di absen. Setelah itu kita salam-salaman, saling memaafkan, pulang. Gitu ya. Tapi absennya harus masuk, karena itu tadi nanti Bapak buat surat edaran siapa saja yang tidak boleh masuk dulu, dihukum dulu. Yaitu siswa yang kehadirannya kurang dari 50%. Kita bermurah hati kurang dari 50%. Kalau kehadiran lebih 70% kalau itu ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Nah, tidak ada pertanyaan. Jadi belajar di rumah atau libur Idul Fitri mulai tanggal berapa? Tanggal 21 besok ya, 21 Maret sampai tanggal 8 April liburnya. Masuk lagi tanggal 9. Karena hari Rabu kamu datang dengan membawa sarapan. Kalau kemarin itu munggahan, kalau ini halal bihalal. Jadi pagi-pagi sarapan bersama itu halal bihalal. Kakaran lebaran kira-kira ayah kene boleh tak? Kalau tanggal 9 kakaran lebaran ayah kene wah. Nah, sifat kakaran lebaran teh wajib, opat. Nah, bukan nama lamun ayah kene kakaran lebaran bawa tanggal salapan. Kita nikmati bareng-bareng ya. Dan tanggal 9 itu karena masih proses adaptasi. Halo. Tanggal 9 itu kita masih menggunakan jadwal puasa. Jadwal puasa. Jadi sistem belajarnya sistem jadwal puasa jam 12 pulang. Menggunakan jadwal puasa. Jadi pagi-pagi bukan ceramah tapi sarapan bersama halal bihalal gitu. Setelah itu beres-beres kelas, terus belajarnya menggunakan jadwal puasa hari Rabu itu, sehingga jam 12 pulang. Kenapa jam 12 pulang? Karena saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu guru, berbagi penghasilan YouTube. Saya ajak makan-makan gitu.